Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita bakal lanjut lagi Dragon Ball New Hope-nya. Setelah bumi kembali damai, gak terasa waktu setahun telah berlalu. Saat ini, Gohan tengah melatih Videl jurus terbang yang sama halnya seperti yang terjadi pada Dragon Ball Canon. Videl telah berhasil mengambang dan membuat Gohan yang lihatnya senang. Meski begitu, Videl tetap kesal karena telah 5 hari dia latihan, cuma baru bisa mengambang seperti ini saja. Dan bedanya karena di sini Goku meninggal lebih dulu, jadi Goten gak sempat dilahirkan di masa ini ya. Gohan coba menenangkan bahwa hal seperti ini sangat tak normal. Sebentar lagi Gohan yakin Videl akan bisa. Tiba-tiba seseorang melesat cepat di atas mereka, yang ternyata itu merupakan Pangeran Congak. Gohan terkejut melihatnya. Selama berhari-hari ini Vegeta memang sedang mencarinya, dan sekarang Vegeta sedang pergi ke rumah Cici. Jadi, gak ingin sesuatu buruk terjadi, Gohan menghentikan latihan Videl untuk hari ini. Di sini, Videl merasa sangat kesal, Gohan tiba-tiba malah menghentikan latihannya. Videl jadi curiga, Gohan mungkin akan menemui wanita lain. Namun, Gohan mencoba menenangkannya lagi, dan minta Videl memberikan salam pada ayahnya. Di tempat lain, melihat Vegeta datang, Cici sungguh menjadi jengkel, karena ini adalah ketiga kalinya Vegeta datang ke rumahnya. Vegeta bilang tujuannya adalah untuk menantang Gohan bertarung. Tapi selama berminggu-minggu ini Gohan menyembunyikan aura ki-nya. Vegeta berpikir kalau Gohan mungkin takut melawannya. Vegeta juga meremehkan Gohan yang menjadi seorang pengecut. Dia memalukan nama Goku dan seluruh ras Saiyan. Gak terima anaknya dikatain kayak gitu, Cici balik meremehkan kalau Gohan pasti bisa mengalahkan Vegeta cuma dalam satu pukulan saja. Namun, Vegeta nggak peduli dengan masa lalu. Sekarang, dia kesini untuk mengambil tempatnya sebagai nomor 1 yang nggak tertandingi oleh siapapun lagi. Cici mengingatkan agar Vegeta menghabiskan waktu bersama Bulma saja daripada berbicara yang omong kosong. Dengar itu, Vegeta jadi naik darah. Dia nggak mau dinasehati begitu. Satu-satunya hal yang ingin Vegeta temukan sekarang adalah di mana Gohan berada. Dan tiba-tiba, pucuk dicinta tukang paket pun tiba. Gohan datang menyapa Vegeta, membuat keduanya segera menoleh. Dengan congak, Vegeta meremehkan Gohan di depannya dan menyebut Gohan pengecut yang akhirnya muncul. Di situ, Gohan cuma nyengir saja, dia nggak punya pilihan lain selain menerima tantangan Vegeta. Keduanya segera pindah ke tempat yang agak jauh, dan di sini Gohan sadar kalau Vegeta memang telah meningkatkan kekuatannya sejak dihidupkan kembali. Sedangkan Vegeta menganggap sebaliknya. Dia merasa Gohan masih seperti sebelumnya karena Gohan selalu mengabaikan latihannya. Gohan menegaskan dia memang gak berlatih sekeras Vegeta karena Gohan lebih fokus menjaga dirinya sendiri dan membangun kembali kota. Dengar itu, Vegeta malah tergelitik dan menganggap Gohan hanyalah seorang pemalas. Vegeta malah memberi saran pada Gohan untuk membiarkan manusia yang membangun kembali dunia saja. Sedangkan mereka adalah dua Saiyan yang tersisa. Jadi, dia tegaskan Gohan gak boleh lembut seperti itu. Jika tidak, maka Vegeta yang akan menghajar Gohan. Namun, Gohan sama sekali gak marah. Dengan santai, dia akan siap melayani pertarungan ini. Vegeta ingat, senyum seperti itu adalah senyum yang selalu diperlihatkan oleh Goku. Jadi akan sangat menyenangkan kalau Vegeta berhasil menghapus senyum itu dari wajah Gohan. Dengan semangat, Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan yang auranya meledak-ledak di tempat itu. Meski demikian, gak membuat Gohan terkejut sama sekali. Vegeta kembali ngeden super keras, dia meningkatkan aura ki-nya lebih besar lagi. Setelah selesai, nampaklah perubahan baru Vegeta yang ternyata cuma sebatas Ultra Super Saiyan atau Super Saiyan yang masih di bawah Super Saiyan 2. Tapi di sini Vegeta menunjukkan muka yang congak seolah-olah kekuatannya telah melampaui Gohan. Vegeta minta pendapat perubahan Saiyan ini pada Gohan yang langsung Gohan jawab kalau dia terkesan. Gohan gak sangka Vegeta bisa mencapai tahap Super Saiyan Ultra dalam 1 tahun saja. Dengar itu semakin membuat Vegeta merasa sombong. Dia menegaskan kalau Gohan sudah membuat kesalahan besar dengan mengaku sebagai yang terkuat. Bahkan, Vegeta ingin disebut sebagai Super Vegeta. Di sini, Gohan mengatakan bahwa Vegeta telah berhasil berubah ke dalam beberapa versi Super Saiyan. Namun, Gohan katakan Vegeta pasti sadar ada kekurangan pada Super Saiyan Ultra. Gohan memberikan saran pada Vegeta untuk belajar mempertahankan bentuk Super Saiyan secara alami setiap saat.
Meski itu adalah proses yang sulit, tapi itu akan melipat gandakan kekuatan Vegeta. Dengar itu, Vegeta sontak terkejut. Dia nggak sangka Gohan malah mengajarinya seolah-olah kekuatan Gohan berada di atasnya. Gohan menegaskan dia akan menunjukkan perubahan Super Saiyan yang harus Vegeta capai, yaitu Super Saiyan di atas Super Saiyan. Gohan segera ngeden super keras, dia lalu berubah menjadi Super Saiyan 2 dengan aura yang menggelegar di tempat itu. Sontak saja kesombongan Vegeta seketika runtuh melihat Super Saiyan yang melampaui Super Saiyan-nya. Di situ, Gohan mengatakan kalau perubahan yang dia pakai ini namanya Super Saiyan 2 bro. Ente mah masih jauh dari Eke. Vegeta nampak langsung berkeringat dingin, dia nggak menyangka ada Super Saiyan yang melampaui perubahan Super Saiyan-nya. Di Kamehao sendiri, Krillin dan Yamcha juga merasakan aura ki yang Gohan keluarkan. Krillin yakin Gohan sedang menunjukkan pada Vegeta cara untuk melampaui batas Super Saiyan 1 yang sebenarnya. Akhirnya, Vegeta nggak jadi untuk mengajak Gohan sparring. Ia sudah menyangka kalau dirinya bakalan kalah. Jadi, Vegeta mengajak Gohan bicara saja dengan menanyakan apakah Super Saiyan 2 merupakan perubahan terakhir bagi mereka para Saiyan. Gohan membalas kalau itu bukanlah batas terakhir Super Saiyan, tapi untuk sekarang Super Saiyan 2 adalah batas yang Gohan bisa capai. Vegeta menyangka pasti ada seseorang yang telah melampaui batas Super Saiyan 2. Ya, Gohan berkata ada seseorang yang memang bisa melampaui Super Saiyan 2 untuk saat ini. Dengar itu semakin membuat Vegeta berkeringat dingin. Dia saja belum mampu mencapai tahap SSJ 2, tapi sekarang malah ada yang melampauinya. Namun ketika Gohan tersenyum, Vegeta juga ikut tersenyum karena dia sadar orang yang bisa melampaui SSJ 2 pasti adalah Goku. Jadi, Vegeta ingin mendengar cerita soal alam baka ketika jiwa Vegeta tidak bersama G-Factor saat itu. Apa saja latihan yang mereka lakukan hingga mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dengan semangat, Gohan akan menceritakan semuanya secara detail supaya Vegeta bisa mengambil banyak pelajaran penting. Jadi, atas permintaan Vegeta, Gohan mulai bercerita tentang bertahun-tahun dia habiskan untuk berlatih di dunia lain bersama Goku dan Piccolo. Di alam baka sendiri, terdapat banyak planet yang didiami oleh berbagai dewa, mulai dari Kaio, Grand Kaio, dan sebagainya. Di salah satu planet, Raja Kai lagi mengawasi latihan para G-Factor kali ini. Yang latihan, rupanya nggak cuma Gohan dan Piccolo, melainkan para G-Factor yang telah mati. Mereka saling melakukan sparring satu lawan satu. Kaio Selatan cukup kagum melihat mereka yang gak ada lelahnya sama sekali. Jadi, dia merasa iri pada Raja Kai karena dimanjakan oleh banyaknya petarung kuat yang datang ke planetnya ini. Raja Kai menyambut Kaio Selatan, telah lama mereka nggak bertemu. Lalu, Raja Kai juga mengingatkan bahwa bangsa Saiyan sebenarnya berasal dari wilayah Kaio Selatan. Cuma saja, Saiyan yang ini berada di bumi, jadi sekarang bagian dari wilayah kekuasaan Raja Kai. Namun, Kaio Selatan tahu sejarah para Saiyan hanya menjadi ras yang maniak dan melakukan kekacauan di mana-mana. Maka dari itu, ras Saiyan yang jahat sebenarnya nggak diberikan akses untuk masuk ke dalam alam baka setelah kematiannya, melainkan dilenyapkan begitu saja. Itulah kenapa di alam Kaio Selatan tidak ada bangsa Saiyan sedikit pun. Kemudian, setelah saling berbicara soal turnamen alam baka, Raja Kai menawarkan Gohan untuk ikut serta dalam turnamen ini. Gohan bilang dia sebenarnya gak terlalu tertarik soal seni bela diri, tidak seperti Goku atau Piccolo. Piccolo juga menambahkan kalau Gohan gak tertarik dengan semua itu. Gohan telah melakukan sesuatu untuk menjadi seorang ilmuwan saja. Di sini dijelaskan juga kalau Goku dan Piccolo dilarang untuk ikut turnamen lagi setelah mereka melakukan tindakan yang sembrono. Namun, Raja Kai mengatakan kalau turnamen ini nggak akan mengganggu waktu Gohan untuk belajar jadi ilmuwan. Dan juga, Raja Kai nggak minta Gohan untuk berusaha keras pada turnamen ini. Mendengar itu, Gohan akhirnya setuju dan mau mengikutinya. Tapi, hal ini malah menjadi musibah bagi Kaio Selatan. Para petarungnya pasti bakal dikalahin sama Gohan. Jadi, dia berusaha menawarkan sebuah perjanjian supaya Gohan gak mengikuti turnamen ini, yaitu sebuah delegasi ilmiah yang bisa Gohan pakai untuk belajar menjadi ilmuwan yang hebat. Wah, denger itu, Raja Kai tentu nggak setuju. Dia mengira kalau Kaio Selatan sedang menyogok Gohan dengan iming-iming yang Gohan mau. Tapi bodohnya, Raja Kai juga bakalan mendukung Kaio Selatan kalau dia diberikan mobil merah yang Kaio Selatan miliki. Wah, Raja Kai pinter negosiasi juga ya. Hal itu tentu membuat Kaio Selatan kesal. Raja Kai malah memanfaatkan semuanya dalam kondisi ini.
Di istana Raja Yema sendiri masih dengan kesibukan para pegawai yang terus menyeleksi orang-orang yang baru tewas dibunuh oleh sel. Raja Yema sampai pusing 7 keliling, dia harus terus menulis nama orang-orang yang gak ada habisnya. Dia juga berpikir sejak Goku dan yang lainnya tewas, keadaan bumi menjadi lebih buruk dengan berbagai kekacauan yang terjadi. Jadi, Raja Yema memiliki sebuah rencana untuk mengirim Goku ke bumi selama 24 jam demi membereskan semua kekacauan yang ada. Sementara itu, sang penjaga mesin cuci jiwa malah sibuk mendengarkan musik. Dia sampai nggak mengganti tangki jiwa yang membuat mesin cuci jiwa itu seketika meledak karena overheat. Dan dari banyaknya gumpalan negatif yang keluar dari tangki itu membuat si pria yang mendengarkan musik sontak berubah menjadi Janemba, yaitu makhluk raksasa yang sangat kuat. Raja Yema kembali dibuat terkejut, keadaan alam baka terus saja kacau nggak ada habisnya. Tiba-tiba, Janemba muncul di istana Raja Yema dengan mukanya yang sangat imut, tapi kelakuannya amit-amit. Sementara, Gohan dan Piccolo tengah istirahat setelah mereka latihan selama seharian ini. Di situ, Gohan merasa agak bingung selama 3 tahun mereka latihan, Goku malah pergi untuk latihan sendiri. Dan Goku nggak pernah mengatakan penjelasannya kenapa Goku melakukan semua itu. Piccolo yang mengerti sifat Goku membalas pasti Gohan akan segera mengetahuinya. Piccolo menjelaskan, dia telah berlatih dengan Goku lebih dari 20 tahun. Piccolo berhasil mengejar Goku bahkan melampauinya. Tapi Piccolo sadar bahwa Goku adalah seorang yang jenius. Harga diri Piccolo terpukul melihat semua itu. Jadi sekarang Piccolo nggak bisa lagi menyebut Goku sebagai saingannya. Lalu ketika Gohan tiba di alam baka, Goku memutuskan untuk berlatih sendiri. Hal ini untuk menjadikan Gohan sebagai kesatria yang hebat tanpa campur tangan Goku di dalamnya. Makanya dia membiarkan Piccolo yang melatih Gohan. Selain itu, Piccolo menyadari kalau keberadaan mereka malah menghambat tujuan yang ingin Goku capai. Meski demikian, Goku nggak mengatakannya cuma untuk tidak melukai hati mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan banyak energi negatif di semua alam baka. Gohan nggak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Piccolo menyadari kalau semua energi itu adalah jahat. Jadi energi itu nggak dibolehkan masuk ke dalam surga. Piccolo menyangka telah terjadi sesuatu di gerbang alam baka dan dia hampir nggak bisa merasakan aura ki Raja Yema. Makanya setelah tahu alam baka dalam bahaya, Piccolo mengajak Gohan untuk bertindak. Jadi mereka pun segera pergi ke sumber masalah itu berada. Di jalan, Raja Kai menghubungi mereka dan ngasih tahu bahwa dia telah mengirim Tenshin, Krillin, dan Lord Yamcha ke setiap sudut alam baka. Raja Kai belum tahu situasinya, jadi dia minta Piccolo dan Gohan untuk pergi ke istana Raja Yema. Piccolo segera mengajak Gohan untuk lebih cepat menggunakan jurus terbang mereka. Di saat tiba di gerbang depan, mereka melihat banyak gelembung hingga mereka nggak bisa melihat apapun kecuali gelembung-gelembung itu. Tapi Piccolo yakin kalau mereka pasti akan segera mengetahuinya. Saat sampai di istana Raja Yema, Yema nampak terperangkap di dalam sebuah gelembung. Yema segera menjelaskan semua yang terjadi. Kekacauan ini diakibatkan oleh mesin suci jiwa yang telah meledak. Makanya Yema minta mereka untuk membebaskannya supaya dapat menggunakan kekuatannya lagi. Kalau tidak, kurang dari 24 jam energi negatif akan mencapai dunia bawah dan keseimbangan alam semesta akan rusak, yang juga menyebabkan kekacauan di mana-mana. Gohan mengerti mereka cuma tinggal menghancurkan penghalang ini supaya Yema bisa bebas. Menghancurkan penghalang ini seharusnya tidak jadi masalah buat mereka. Jadi, Piccolo segera menembakkan sebuah laser demi menghancurkan penghalang itu berkeping-keping. Namun ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Penghalang itu nggak bisa dihancurkan begitu saja. Bahkan, Piccolo kesal penghalang itu nggak tergores sedikit pun. Yema menjelaskan penghalang itu memiliki kekuatan ajaib yang luar biasa. Jadi, kekuatan saja nggak bisa menghancurkan penghalangnya. Dia minta mereka mencari cara lain dan menemukan Janemba yang berada di depan gerbang alam baka. Di saat Gohan dan Piccolo melihat ke atas, nampaklah Janemba berada di atas atap istana. Janemba memiliki tubuh yang besar dan selalu menyebut nama Janemba. Melihat bentuknya yang imut seperti itu, Gohan menyangka kalau Janemba tidak jahat. Jadi, kalau mereka memintanya dengan baik, Janemba mungkin mau menghancurkan penghalang itu. Gohan segera mendekatinya dan minta Janemba untuk melakukan apa yang dia katakan. Tapi, Janemba nampak biasa saja, membuat Gohan menyangka
makhluk itu nggak ngerti apa yang dia katakan. Malahan, Janemba mengarahkan tangannya yang membuat Piccolo panik minta Gohan untuk pergi. Tapi karena Gohan lengah, dia malah dihajar menggunakan tamparan yang sangat keras. Gohan sampai mental bermeter-meter menghantam banyak gelembung milik Janemba. Piccolo segera datang untuk mengecek kondisi Gohan. Di sini, Piccolo memiliki rencana untuk mengajak Janemba ke neraka. Jadi, Gohan diminta untuk mencari cara melepaskan Raja Yema. Gohan masih merasa kesakitan, dia pikir kekuatan Janemba sangatlah kuat. Gohan memberitahu Piccolo supaya hati-hati, makhluk ini memiliki kekuatan yang sangat fantastis. Meski demikian, Piccolo bilang dia nggak naif seperti Gohan. Piccolo memiliki rencana yang bakal dia coba. Kemudian, Piccolo memanas-manasi makhluk itu untuk ikut dengannya. Sementara itu, di sisi lainnya, akibat energi yang telah menyebar dari tangki, membuat banyak penjahat jadul yang terlepas dan membuat kekacauan di alam baka. Lalu, siapakah yang dapat menghentikan mereka? Apakah Goku akan datang? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.